Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Aprilia dengan NPM 2031-2022 dari kelas AKPR 3120 Politeknik Fisika Nesa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 8 tentang manajemen strategi investasi saham di pasar modal dalam rangka ujian tengah semester dengan mata kuliah pasar modal dan moneter yang diampu oleh Ibu dosen Diti Haryanti, SE MSI. Bab 8 Manajemen Strategi Investasi Saham di Pasar Modal. A. Konsep dasar strategi investasi saham. Surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal sering disebut efek atau sekuritas, yang salah satunya yaitu saham. Saham dapat didefinisikan tanpa penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Pasar modal merupakan salah satu alternatif penginvestasian dana yang dimiliki masyarakat di samping sektor perbankan dan jenis investasi lainnya. Keberadaan pasar modal membuat para investor dapat mengambil keputusan investasi dengan lebih rasional dan masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk melakukan diversifikasi investasi yang dianggap saling menguntungkan. Investasi di pasar modal memiliki dua potensi, yaitu dividen yang diharapkan oleh para pemodal dan capital gain. Selain retur, kegiatan investasi juga dapat menimbulkan risiko bagi para investor. Semakin besar potensi retur yang akan diterima, semakin besar pula potensi risiko. B. Saham alat investasi yang paling populer di pasar modal. Tujuan berinvestasi pada saham, mendapatkan retur atau keuntungan yang berasal dari selisih harga jual dengan harga beli atau capital gain dengan relatif lebih cepat dan dividen yang memberikan penghasilan berjalan. Prediksi dan analisis harga saham. Menurut Mosa, Sri Suliarni 2012, prediksi dan analisis harga saham merupakan salah satu topik yang banyak diperdebatkan di dalam literatur keuangan. Banyak penelitian yang telah memberikan kontribusi pemikiran teoretis dan menyediakan bukti empiris berkenaan dengan faktor penentu dari pergerakan harga saham. Isu tentang prediksi harga saham hingga saat ini masih dalam perdebatan. Teori pasar efisien dikembangkan pertama kali oleh Fama tahun 1965. Dalam penelitiannya, Fama menyimpulkan bahwa perubahan harga saham secara harian mempunyai korelasi yang sangat kecil. Kemudian mengatakan bahwa di pasar aktif yang mencakup banyak informasi dan investor cerdas, harga saham akan tepat dan mencerminkan semua informasi yang ada. Kelompok dan teori efisiensi pasar. 1. Hipotesis pasar efisien bentuk lemah. 2. Hipotesis pasar efisien bentuk setengah kuat. 3. Hipotesis pasar efisien bentuk kuat. Pendekatan fundamental dalam efisiensi pasar. Filosofis dasar pendekatan fundamental cukup dekat dengan teori ekonomi klasik yang menyatakan bahwa harga akan bergerak ke arah keseimbangan untuk mengurangi perbedaan antara harga saat ini dan nilai sebenarnya. Menurut argumentasi teori ini, nilai perusahaan atau harga saham dipengaruhi oleh faktor-faktor fundamental seperti ekonomi, industri, dan kondisi perusahaan. Harga saham dinilai berdasarkan nilai intrinsik saham atau nilai fundamental. Analisis investasi di pasar modal memungkinkan pengguna informasi untuk dapat memanfaatkan keadaan pasar yang tidak efisiensi yang menyebabkan harga saham menyimpang dari nilai wajarnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Faktor eksternal yang mempengaruhi harga saham disebut sebagai risiko pasar. Risiko pasar juga disebut sebagai fundamental makro dan bersifat uncontrollable karena tidak dapat dikendalikan perusahaan. Penggunaan variabel makroekonomi secara umum akan memengaruhi rata-rata harga pasar saham. Mereka menggunakan variabel makroekonomi masa lalu dan menemukan bahwa variabel makroekonomi secara sistematis mempengaruhi retur pasar saham meliputi A. Selisih antara suku bunga jangka panjang dan jangka pendek. B. Inflasi yang diharapkan dan inflasi yang tidak terduga. C. Hasil produksi industri. D. Selisih antara obligasi kelas tinggi dan kelas rendah. C. Analisis teknikal dalam investasi saham.
Makna analisis teknikal. Menurut Su'ad Husnan, analisis teknikal adalah upaya memperkirakan harga saham atau kondisi pasar dengan mengamati perubahan harga saham tersebut pada waktu yang lalu. Pemikiran yang mendasari analisis teknikal adalah harga saham mencerminkan informasi yang relevan. Informasi tersebut ditunjukkan oleh perubahan harga pada waktu yang lalu. Oleh karena itu, perubahan harga saham akan mempunyai pola tersebut akan berulang. Asumsi-asumsi dalam analisis teknikal. 1. Pasar mempertimbangkan semua persoalan. 2. Harga bergerak mengikuti arah aliran. 3. Sejarah akan berulang. Kelebihan analisis teknikal. 1. Investasi sudah menjadi satu permainan di dunia. 2. Jangka investasi sudah semakin pendek. 3. Singkat dan lentur analisis teknikal itu sendiri. Metode grafik atau graf dalam analisis teknikal. Alat utama yang digunakan dalam analisis teknikal adalah berbentuk graf yang digunakan untuk menggambarkan pola pergerakan harga pada waktu yang lalu. Penggunaan graf membuat asumsi bahwa jika pola pergerakan harga yang berbentuk pada saat ini atau akan datang menyerupai pola pergerakan harga pada waktu yang lalu, kemungkinan besar pola harga pada waktu yang akan datang akan mengikuti pola pergerakan harga pada waktu yang lalu. Terima kasih, sekian video presentasi dari saya. Jika masih banyak kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.